Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendiskusikan pengertian hermeneutika hukum dan urgensinya dalam putusan pengadilan. Saya akan memperkenalkan kelompok saya. Nama saya Dodi Abid Alifian. Saya Salsabila Amelia Putri. Saya Yeni Dwi Pangesti. Saya Nuratomo Diva Anissa. Saya Devri Talmia Zahra. Saya Putri Indah Meyani. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian hermeneutika hukum terlebih dahulu. Oke, hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti atau memahami sesuatu atau sebuah metode interpretasi terhadap teks di mana metode dan teknik menafsirkan dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno, dan kitab suci. Sebagai sebuah metode penemuan makna teks, hermeneutika harus selalu memperhatikan 3 komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian kontekstualisasi. Apakah ada yang mau menyanggah atau memberi masukan lain? Saya setuju dengan pendapatnya Dodi, yaitu hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat, hal mengerti atau memahami sesuatu. Nah, sesuatu di sini itu yang dimaksud berupa teks, naskah-naskah kuno, peristiwa, pemikiran, dan kitab suci, yang kesemua hal ini adalah objek penafsiran hermeneutika hukum. Baiklah, apakah ada yang lainnya atau memberi penjelasan yang lainnya? Suatu yang dimaksudkan berupa teks, dokumen resmi negara, naskah kuno, lontar, norma, peristiwa, pemikiran, dan wahyu atau kitab suci, yang kesemuanya ini merupakan objek penafsiran hermeneutika. Dengan demikian, jika objek penafsiran atau kajian itu berupa teks hukum, doktrin hukum, asas hukum, atau norma hukum, maka esensinya ia adalah hermeneutika hukum. Sudah, moderator. Oh ya, apa ada yang lainnya? Selanjutnya bisa menyanggah atau gimana? Atau menambahkan? Saya moderator mau menambahkan. Oh, Ya. Diva dulu atau aku dulu? Amel dulu aja nggak apa-apa. Manakala seorang hakim diberi tugas mengadili dan menyelesaikan suatu masalah hukum, maka ia acap kali melakukan kegiatan interpretasi. Bagaimanapun, hakim berperan secara moral memahami fakta yang terjadi dan masalah hukum yang timbul dari peristiwa. Lalu, ia menerapkan hukum yang benar terhadap kasus tersebut. Jadi, seorang hakim bukan hanya berusaha memahami dan menginterpretasi teks yuridis, tetapi juga interpretasi terhadap kenyataan yang menimbulkan masalah hukum. Barangkali konsep penyalahgunaan wewenang yang dianalisis Hakim Agung H. Julius ini pas dijadikan contoh untuk menggambarkan peran penting para pemangku kepentingan hukum menggunakan hermeneutika hukum. Sudah, segitu aja, moderator. Ya, selanjutnya. Ya, saya ingin menambahkan moderator. Jadi di sini kan Ya. secara etimologis itu kata hermeneutika ini kan berasal dari kata kerja Yunani hermenein yang berarti menafsirkan. Jadi sesuai dengan yang sudah diungkapkan oleh beberapa teman kita sama moderator sendiri, saya sangat setuju ya tentang hermeneutika hukum yang merupakan menafsirkan suatu teks atau teks yang berupa dokumen resmi negara, lalu naskah-naskah kuno, lontar, norma, peristiwa, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu saya juga ingin menambahkan di sini dari pendapatnya Hans-Georg Gadamer, hermeneutika hukum itu adalah bukan suatu kasus, tapi sebaliknya ia hanya merekonstruksikan. Jadi sama saja dengan menginterpretasikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan urgensinya dalam utusan pengadilan. Hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum atau peraturan perundangan yang dijadikan dasar pertimbangannya. Setelah interpretasi atau peristiwa dan fakta akan sangat membantu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan.
Apa lainnya ada yang ingin menyangga atau menambahkan tentang urgensinya? Saya ingin menambahkan tentang urgensi. Ya. Nah, di sini menurut saya adalah urgensi penggunaan hermeneutika pada prinsipnya adalah sebagai upaya menemukan dan menyajikan makna yang sebenarnya dari tanda-tanda apapun yang digunakan untuk menyampaikan ide-ide. Nah, urgensi lain dari hermeneutika untuk mengkaji dan menggali maupun meneliti makna-makna teks baik dari perspektif pengguna atau pembaca. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan keilmuan hukum, urgensi hermeneutika adalah agar para pengkaji hukum dapat menggali dan meneliti makna-makna hukum baik dari perspektif pembaca maupun dari pencari keadilan. Untuk mengkaji, meneliti, dan menggali makna-makna yang terkandung dalam teks hukum, maka digunakan metode interpretasi yang dalam keilmuan filsafat dikenal dengan hermeneutika hukum. Terima kasih. Baiknya selanjutnya, mungkin ada yang mau menjelaskan tentang urgensinya atau memberi masukan, gitu? Saya ingin menambahkan juga moderator. Ya. Nah, ya jadi di sini kan urgensinya terkait putusan pengadilan. Nah, jadi di sini putusan pengadilan itu kan adalah mahkotanya para hakim ya. Nah, jadi di sini putusan pengadilan itu paling tidak harus memenuhi 3 hal, yaitu yang pertama adalah legal. Jadi legal yang dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan hukum positif. Jadi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan konstitusi kita. Lalu yang kedua adalah adil, yaitu merealisasikan kebaikan sebagai nilai tertinggi dari hukum. Lalu yang ketiga itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, poin yang terakhir ini yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ini menjadi relevan ketika kita berbicara dari sudut pandang hermeneutika. Nah, dari perspektif hermeneutik sendiri itu putusan pengadilan itu kan suatu proses pembuktian kebenaran hukum ya dari berbagai ragam sudut pandangan, yaitu ada hukum, ada tradisi, masyarakat, tujuan sosial, kontekstual, dan sebagainya. Nah, jadi maksudnya apa ya? Di sini tuh interpretasi hukum ini juga diperlukan. Jadi biar putusan hakim itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, lalu di sini tuh juga nggak jarang ya, hermeneutika itu dianggap bertentangan sama asas kepastian hukum. Nah, sebenarnya di sini nggak bertentangan sih, tapi dia itu juga membantu gitu ya. Soalnya kan ini menginterpretasikan gitu ya. Kan kalau misalnya yang bisa kita lihat itu kan hermeneutika ini itu juga dikaitkan dengan Hermes, yaitu dewa dari Yunani yang dia itu bertugas untuk menafsirkan atau menyampaikan pesan-pesan dari dewa kepada manusia. Nah, itu sama juga halnya dengan tugas hakim, yaitu menginterpretasikan hukum itu sendiri. Nah, lalu di sini kelebihan dari hermeneutika hukum itu, kalau misalnya di dalam putusan pengadilan itu terletak pada cara dan lingkup interpretasinya yang tajam, mendalam, dan holistik dalam bingkai kesatuan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Itu saja dari saya. Baiklah, sekian diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.